Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin Sukimin akan membawakan sebuah film yang masih cukup segar, dirilis tahun 2018. Sebuah film koboi dengan sentuhan lokal tapi rasa internasional. Buffalo Boys, sebuah film yang dari awal hingga akhir menampilkan visual yang memanjakan mata para penikmat film koboi, menceritakan dua anak keturunan sultan yang lama hidup di Wild West Amerika, kemudian kembali ke tanah Jawa untuk membalas kematian ayahnya yang dibunuh oleh Belanda. Gimana keren dan bagusnya nih film? Biar kalian sendiri aja lah yang menilai. Biar nggak pada penasaran, langsung aja kita aduk-aduk filmnya mas bro. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah kereta api melintas yang pastinya bukan kereta api Argo Bromo, apalagi KRL jurusan Jabodetabek. Di sebuah daerah bernama California berlatar tahun 1860, seorang penumpang pria bernama Arana bersama kedua keponakannya bermaksud kembali ke kampung halamannya. Tapi ini bukan ritual mudik mas bro. Setelah sekian lama berada di Wild West, akhirnya Arana membawa kedua keponakannya itu kembali ke tanah kelahiran mereka. Sementara itu di gerbong terpisah terlihat dua orang petarung bersiap untuk saling mengalahkan. Orang-orang di sekelilingnya sibuk bertaruh untuk jagoan mereka. Pastinya mereka bertaruh untuk si petarung berbadan besar ini. Nampak seorang pria ganteng berkulit putih sibuk mengumpulkan uang taruhan. Pemuda ini bernama Suwo. Dia adalah adik dari Jamar, orang yang akan melawan petarung bertubuh besar ini. Mereka berdua adalah keponakan Arana yang tampangnya sudah kita lihat di awal film tadi. Sebuah serangan telak dari Jamar membuat si petarung tersungkur dan tidak berkutik lagi. Baru saja Jamar dan Suwo hendak pergi, tiba-tiba seseorang menodong mereka dengan meminta uang taruhan itu dikembalikan. Tak berapa lama Arana muncul. Dia bersedia mengembalikan uang taruhan itu asalkan dibiarkan melanjutkan perjalanan dengan aman. Tapi rupanya pria bule ini pala batu mas bro. Tapi sial, Arana justru terkena tembak. Beruntung peluru itu cuma meleset. Singkat cerita mereka tiba di tanah Jawa, tanah nenek moyang mereka yang sudah lama ditinggalkan. Arana tidak menyangka bisa kembali ke tanah kelahirannya itu. Dia minta pada kedua keponakannya untuk selalu ingat apa tujuan mereka kembali ke tanah Jawa. Jangan mempercayai siapapun dan tetaplah membaur. Arana kemudian mengajak Jamar dan Suwo ziarah ke makam kedua orang tua mereka. Dan ini adalah makam istrinya Arana yang bernama Seruni. Seruni, maafkan aku. Malamnya Arana menceritakan kalau ayah mereka adalah seorang sultan bernama Hamzah yang melakukan pemberontakan pada Belanda dan menolak untuk menyerah. Akibat penolakan itu, tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Van Trach memburu dan membunuh semua keluarga sultan. Beruntung dirinya dan Sultan Hamzah berhasil menyelamatkan Suwo dan Jamar yang saat itu masih bayi. Tapi sayang, pisau milik Kapten Van Trach berhasil merobek perut Sultan Hamzah. Sultan Hamzah meminta pada adiknya itu untuk membawa kedua anaknya pergi. Sementara dia akan menghadapi Kapten Van Trach dan pasukannya. Hingga akhirnya orang yang bernama Van Trach pun muncul. Melihat kakaknya dibunuh dengan kejam, Arana bertekad suatu hari nanti dia dan kedua keponakannya akan kembali untuk membalas dendam. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Terlihat sebuah gerobak yang di dalamnya ada seorang wanita dengan kedua kaki sedang dipegangi oleh seorang pria. Karena penasaran, Suwo bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Tapi pria yang bernama Fakar ini tidak terima. Dia malah mengusir Suwo. Baru saja mereka hendak pergi, tiba-tiba seorang bapak tua muncul dari semak-semak berteriak minta tolong. Dan perkelahian pun terjadi mas bro. Fakar rupanya tipe pria yang sangat licik. Dia menyandera si gadis dan mengancam akan membunuhnya jika mereka tidak segera pergi. Pikir Fakar main-main? Yang tenang, mundur. Tiba-tiba saja, celeb.
Sebagai ucapan terima kasih, bapak tua yang tidak disebutkan namanya di film ini, jadi kita sebut saja namanya Kakek Sugi. Dia mengajak Arana, Jamar, dan juga Suwo mampir ke desanya untuk sekedar istirahat, mandi, dan juga makan. Di tengah perjalanan, Arana melihat banyak sawah yang dibakar. Menurut Kakek Sugi, rakyat dipaksa menanam opium oleh Belanda. Siapa yang melawan, mereka tidak segan-segan membunuhnya dengan cara yang sangat keji. Bau apa ini? Ini bau beraroma dendam. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan aksi seseorang yang macam ninja, mas bro. Dia menunggang kerbau sambil membidikan anak panahnya. Suwo dan Jamar dibuat takjub dengan keahlian orang itu. Tak berapa lama mereka pun tiba di desa tempat tinggal Kakek Sugi. Gadis cantik ini bernama Kiona. Dia adalah cucunya Kakek Sugi. Jamar dan Suwo tidak menyangka kalau penunggang kerbau yang mereka lihat tadi adalah seorang gadis cantik. Karena gugup, Jamar yang kelamaan mau kenalan malah diserobot adiknya dan langsung mencium tangan Kiona. Tapi dia justru diketawain, mas bro, karena menurut pamannya, tangan yang dia cium biasa digunakan untuk bersih-bersih bagian belakang, mas bro. Biasanya digunakan untuk cebok. Maafkan keponakan-keponakanku ini. Tiba-tiba datang seorang pria dan langsung memarahi Kiona. Hanya karena gadis itu membawa kerbaunya tanpa izin. Dan yang dia lakukan tidak pantas untuk seorang wanita, apalagi dia adalah anak seorang kepala desa. Beruntung gadis manis yang ternyata bernama Sri ini datang dan langsung memeluk Kiona. Ternyata dia adalah adiknya Kiona. Dan pria yang marah-marah ini adalah anak dari Kakek Sugi, namanya Sakar. Dia adalah ayahnya Kiona dan Sri, seorang kepala desa yang sangat takut dan tunduk pada Kapten Vantrah. Kalian mau apa di sini? Orang-orang ini teman, bukan musuh. Rupanya kehadiran Arana, Jamar, dan Suwo tidak dikehendaki oleh Sakar. Menurut dia, setiap orang asing adalah musuh. Dia takut kehadiran mereka diketahui oleh Vantrah dan anak buahnya. Kakek Sugi menjelaskan kalau mereka telah menyelamatkan nyawanya dan juga nyawa anak gadisnya. Mendengar penjelasan pria tua itu, Sakar akhirnya minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Kemudian dia mempersilahkan mereka untuk bergabung makan siang. Mungkin kalian ingin bersih-bersih? Tapi karena udah lama nggak mandi, Jamar dan Suwo lebih memilih untuk bersih-bersih dulu di sungai pinggiran desa. Boys, gak usah gagah-gagahan. Gak lihat banyak gadis di sini. Keesokan paginya, Arana, Jamar, dan Suwo bermaksud pergi melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, seorang penduduk berlari sambil teriak kalau anak buah Vantrah datang. Tentu saja hal ini membuat panik semua penduduk, terutama Sakar. Segera saja Kiona membawa Arana, Jamar, dan Suwo pergi sembunyi menjauh dari desa itu. Pria bule gondrong ini bernama Dros, tangan kanan Vantrah. Dia datang bersama Vakar untuk mencari orang asing yang telah membuat salah satu matanya buta. Melihat Sri dan Kakek Sugi, Vakar langsung menuduh kalau mereka adalah komplotan orang-orang yang merampok dan melukai matanya. Tapi Sri menyangkal, justru Vakarlah yang akan memperkosanya. Kemudian Vakar menarik tangan Sri yang berakibat ketahuanlah kalau ternyata anak kepala desa itu belum diberi stempel, mas bro. Karena khawatir, Sakar si kepala desa pun ketakutan. Akhirnya dia mengaku kalau benar ada 3 orang asing yang datang ke desanya. Tapi mereka sudah lama pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Sakar terus memohon pada Dros agar anak gadisnya tidak distempel. Tapi rengekannya tidak dipedulikan. Dan akhirnya gadis cantik itu ditarik paksa untuk distempel. Sri. Arana terkejut melihat tanda kependudukan itu mirip dengan gambar yang ada di belati milik Vantrah yang dulu menancap di perut Sultan Hamzah. Setiap penduduk yang belum diberi stempel pasti akan mendapat bagiannya, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Siapapun yang mencoba kabur pasti mati. Gagal mendapatkan buruannya, akhirnya mereka membawa Sri dan juga Kakek Sugi. Dari kejauhan, Kiona hanya bisa menangis melihat adik dan kakeknya ditangkap. Akhirnya Arana, Jamar, dan Suwo pergi meninggalkan gadis itu. Hari selanjutnya Arana dan 2 keponakannya kembali mencari informasi tentang keberadaan Vantrah dengan mendatangi pusat kota langsung. Terlihat Dros dan anak buahnya yang hampir tersebar di setiap sudut bangunan. Arana menyuruh Jamar dan Suwo untuk membeli persediaan, sementara dia akan keliling untuk memeriksa keadaan.
Dengan pedenya, si pedagang yang berlogat Cina itu menawarkan benda ajaib pada Jamar. Benda yang kalau dilihat sekilas kayak plastik yang biasa buat bikin es gitu mas bro. Menurut si pedagang, benda ini bisa dipakai beberapa kali asal dicuci bersih. Tahu dah benda apa namanya. Mimin juga nggak pernah lihat benda kayak gitu. Mimin kan masih polos mas bro. Tak disangka mereka bertemu dengan Kiona. Dan kebetulan sekali hari itu semua kepala desa diminta berkumpul di alun-alun. Menurut Kiona, ayahnya juga diminta hadir secara khusus oleh Fantrah. Dia khawatir akan terjadi sesuatu pada Sri dan juga kakeknya. Bersama Arana, Jamar, dan Suwo, Kiona bergegas menuju alun-alun. Sementara itu, suasana alun-alun sudah sangat ramai. Terlihat Sakar sudah hadir dan berada di baris paling depan bersama kepala desa yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Sri dan kakek Sugi pun muncul, didampingi seorang algojo yang langsung menggiring mereka menuju ke sebuah panggung. Tak berapa lama datanglah seorang pria tua, dialah Fantrah, orang yang dicari Arana dan dua keponakannya itu. Fantrah mulai bicara kalau dia telah dikecewakan oleh salah satu kepala desa yang sudah tidak setia. Sakar terkejut saat namanya dipanggil. Menurut Fantrah, Sakar sudah mengkhianatinya. Dia sudah menyembunyikan orang asing yang telah merampok dan melukai anak buahnya. Fantrah meminta pada Sakar untuk memilih salah satu siapa yang harus dia ampuni. Apakah anak gadisnya atau ayahnya? Tapi kakek Sugi justru minta pada Sakar untuk tidak bernegosiasi dengan Fantrah yang dia sebut sebagai iblis. Dia rela mati daripada melihat Sakar mengemis pada anjing penjajah. Begitu katanya. Bukan kata saya ya mas bro. Hei penjajah, bunuh saja aku. Bunuh. Kau juga akan membusuk di neraka. Akhirnya orang tua itu harus menerima hukuman mati. Tapi kekejaman Fantrah tidak sampai di situ saja. Kakek Sugi yang sudah tidak bergerak masih dihajar dengan sebuah palu berukuran cukup besar. Sakar yang melihat kejadian itu di depan matanya tidak menyangka kalau pengabdian dia selama ini pada Fantrah dibalas dengan kesakitan yang luar biasa. Kemudian Fantrah menodongkan pistolnya ke arah Sakar, tapi tidak jadi. Menurutnya pengabdian Sakar pada dirinya sudah terlalu lama. Tiba-tiba saja Dros, si tangan kanan Fantrah menembak Sakar tepat di kepala. Hampir saja Jamar lepas kendali ingin menyerang balik, tapi keburu dicegah oleh Arana. Dengan menangis Kiona mendekati ayahnya sambil berteriak kalau Fantrah dan anak buahnya cuma kumpulan orang-orang pengecut, the loser. Dia meminta Kiona untuk berterima kasih padanya karena sudah memberikan pengampunan pada adiknya. Jika Kiona menolak, maka ampunan untuk adiknya akan dicabut dan hukuman mati akan dilanjut. Khawatir dengan keselamatan adiknya, dengan terpaksa Kiona mengucapkan terima kasih sambil salim lagi. Sopan bener dah. Melihat kelakuan Fantrah membuat Arana, Jamar, dan Suwo makin geregetan. Setelah menyuruh anak buahnya untuk kembali membawa Sri masuk, Bebagi Kedaglok ini pun ngeloyor pergi. Tak mau kehilangan buruannya, Arana dan dua ponakannya itu pun bergegas mengikuti Fantrah. Malamnya, Arana, Jamar, dan Suwo bermalam di sebuah penginapan yang berdekatan dengan tempat tinggal Fantrah, agar mereka mudah untuk mengawasi Bebagi Kedaglok itu. Keesokan harinya mereka kembali mengawasi Fantrah. Jamar sudah dalam posisi siap menembak, tinggal tarik pelatuk. Tapi tiba-tiba seorang pelayan menghalanginya. Mungkin karena gregetan, Arana mengambil alih posisi keponakannya itu. Melihat pelayan itu dipukul, Arana makin geram. Saat sudah siap tarik pelatuk, melihat wajah pelayan wanita itu, Arana seperti mengingat-ingat sesuatu. Pria itu seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat dan langsung lemas. Jamar merebut kembali senjata itu kemudian mengarahkan ke Fantrah. Tapi dilarang oleh pamannya. Mengira kalau pamannya sakit, Jamar meminta Suwo untuk pergi mencari obat. Tanpa sengaja, Suwo bertemu dengan Kiona. Tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh seorang wanita bertampang gembel tapi sadis. Dia minta Kiona untuk ikut bersamanya masuk ke bar karena ada pelanggan yang perlu dihibur. Suwo coba mencegah wanita itu, tapi dia malah dihajar pakai senapan. Karena merasa terancam, akhirnya Kiona mengikuti kemauan wanita itu. Dengan menahan sakit, Suwo berusaha berdiri dan menyusul Kiona. Sesampainya di dalam bar, Suwo sudah diserang oleh si Fakar. Penjahat dekil itu langsung menodongkan pistolnya.
Tapi si pelayan bar mengancam Fakar, jika sampai dia bikin barnya kotor dengan darah, maka dia akan membunuhnya. Mendengar ancaman itu, Fakar sedikit pun mundur. Tiba-tiba saja si pelayan bar menusuk tangan Suwo dengan sebuah pensil 2B. Dia minta Suwo untuk pergi meninggalkan barnya. Tapi Suwo justru memberikan penawaran. Demi keselamatan si pelayan bar, lebih baik dia membiarkan Suwo pergi bersama Kiona. Si pelayan hanya tertawa dan kemudian langsung menyerang Suwo. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit, mas bro. Rupanya wanita bertambang sadis ini ikutan menyerang Suwo dengan membabi buta. Sementara mereka bertarung sengit, si pelayan sibuk menyiapkan senapan kokangnya. Hingga akhirnya Suwo berhasil membuat wanita itu terlempar. Kemudian dia langsung menyergap si pelayan bar yang sudah siap menembak. Singkat cerita, Suwo berhasil mengalahkan si pelayan bar dan menembak mati si wanita. Beberapa saat kemudian, Dross bersama anak buahnya pun muncul. Sekejap saja, semua penduduk lari ketakutan. Film pun beralih ke rumah Vantrah. Terlihat Sri sedang bersama seorang wanita yang punggungnya penuh luka. Wanita itu meminta Sri untuk bersiap. Bisa jadi malam ini giliran dia untuk melayani nafsu bejat Vantrah. Selain menjadi pelayan, wanita itu juga harus memuaskan nafsu si bebegik daglok Vantrah. Saat libido lelaki brengsek itu naik ke ubun-ubun. Vantrah adalah seorang pria yang punya kelainan seks. Dia akan menyakiti pasangannya dulu sebelum berhubungan badan alias making lope. Dan seperti biasanya, setelah puas menyakiti si pelayan, bebegik daglok itu langsung minta jatah melampiaskan nafsu bejatnya. Di tempat terpisah, Jamar dan Arana masih khawatir dengan Suwo yang belum juga kembali. Tak lama mereka melihat Dross mendatangi Vantrah, kemudian pergi meninggalkan rumah itu. Arana meminta Jamar untuk segera mencari adiknya, sementara dia yang akan berjaga dan mengawasi Vantrah dari kamar. Kita kembali ke si pelayan. Setelah mengalami penyiksaan dan juga pelecehan anuan, si wanita yang sampai saat ini belum diketahui namanya, dengan menahan sakit di punggung, pelan-pelan dia mulai membenamkan wajahnya ke dalam air. Mungkin dia bermaksud bunuh diri. Tiba-tiba saja seseorang menariknya dari dalam air. Ternyata orang itu adalah Arana. Sementara itu di tempat terpisah terlihat Suwo dan Kiona sudah dalam kondisi terikat. Vantrah meminta Dross untuk memberi tanda pada Kiona dan juga Suwo, yang artinya distempel pakai besi panas, mas bro. Tapi kali ini Dross memilih menggunakan pisau biar lebih greget sih katanya. Melihat pisau yang diambil Fakar, Vantrah terkejut. Kemudian dia merebutnya. Fakar mengatakan kalau pisau itu kepunyaan Suwo. Where did you find this? Jawab, di mana kamu terakhir meninggalkannya? Sultan Hamza. Who are you, boy? Aku anaknya. Tahu kalau Suwo adalah anak Sultan Hamzah, Vantrah sangat marah dan ingin sekali membunuh Suwo. Beruntung si pelayan bar muncul. Dia mengatakan kalau rumahnya didatangi penyusup. Segera saja Vantrah bersama Dross meninggalkan Suwo dan memerintahkan Fakar untuk membereskan kedua tahanannya itu. Tentu saja Fakar yang sangat dendam pada Suwo sangat senang menerima tugas itu. Hampir saja Kiona menjadi korban ketololan si Fakar jika Jamar tidak segera muncul. Jidat kamu. Dijidat bagus. Setelah berhasil melumpuhkan si dekil Fakar, mereka pun bergegas pergi untuk mencari Arana. Kita kembali pada Arana. Rupanya wanita yang menjadi pelayan Vantrah adalah istri dari Arana yang bernama Seruni. Selama ini dia mengira kalau istrinya sudah tewas dibunuh oleh Vantrah. Begitu juga sebaliknya. Lagi asik bernostalgia sambil melepas kerinduan, tiba-tiba Vantrah datang. Mereka pun segera pergi meninggalkan rumah itu. They're gone. Dalam pelariannya, mereka bertemu dengan seorang penduduk yang kemudian menyuruh mereka segera masuk ke rumahnya. Di sana sudah menunggu Jamar, Suwo, dan juga Kiona. Arana memberitahu kalau wanita yang bersamanya adalah Seruni, istrinya yang mereka kira sudah tewas.
Seruni sangat senang bertemu dengan kedua keponakannya yang sudah tumbuh dewasa dan ganteng-ganteng. Mungkin karena tidak mau mengganggu acara reuni keluarga, Kiona pun tahu diri dan pamit untuk menunggu mereka di depan rumah. Suwo mengajak pamannya untuk segera pergi karena Vantrah pasti tahu keberadaan mereka. Tapi Jamar punya pendapat berbeda. Kalau mereka masih punya kesempatan membunuh Belanda jahat itu dan membalas kematian kedua orang tuanya. Tapi Seruni melarang. Menurutnya, ayah mereka pasti tidak ingin anak-anaknya menyia-nyiakan hidup hanya untuk membalas dendam. Kalau bukan untuk balas dendam, Ngapain kita di sini? Untuk menegakkan keadilan demi rakyat. Lagi asik-asiknya debat, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara Vantrah yang sudah berada di luar rumah. Terlihat Kiona sudah dalam posisi di bawah todongan senjata. Vantrah meminta mereka untuk menyerahkan Seruni. Selanjutnya dia akan membiarkan mereka mati dengan cara terhormat. Tapi daripada harus kembali pada Vantrah, Seruni lebih memilih mati bersama suaminya itu. Kesal karena tidak ada tanggapan, Vantrah meminta anak buahnya untuk membakar rumah itu dan menembak siapa saja yang keluar. Selanjutnya adalah terjadi aksi tembak-menembak. Tanpa memberi kesempatan, anak buah Vantrah terus menembaki mereka. Akhirnya sebuah peluru bersarang di perut Arana. Suwo meminta kakaknya keluar lebih dulu untuk membuka jalan. Sementara dia akan keluar menyusul membawa pamannya. Suwo berjanji bahwa dia akan membawa paman dan istrinya keluar hidup-hidup. Dengan sebuah kampak, Jamar membunuh anak buah Vantrah. Paman yakin itu. Dia akan bilang begitu. Jangan khawatir. Sementara di dalam rumah, Suwo sudah bersiap membawa pamannya keluar. Tapi pria tua itu menolak. Dia malah minta Suwo untuk pergi meninggalkannya. sudah waktunya kamu pergi. Jamar membutuhkanmu. Dengan berat hati, akhirnya Suwo menuruti kemauan pamannya. Dia memilih untuk tinggal dan mati bersama Seruni, istri tercintanya yang lama terpisah. Keesokan paginya Vantrah memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan seluruh desa dan juga membunuh siapapun yang melawan. Ini dilakukan sebagai bentuk hukuman karena menganggap mereka sudah berani menyembunyikan Arana dan juga kedua keponakannya. Di tempat terpisah terlihat Jamar yang khawatir menunggu kedatangan Suwo bersama pamannya. Tak lama orang yang ditunggu pun datang. Melihat Suwo datang sendiri, Jamar menanyakan di mana paman dan bibinya. Suwo menjelaskan semua yang terjadi. Kalau paman dan bibinya menolak ikut dan lebih memilih mati bersama. Jamar tampak kecewa sekali pada adiknya itu. Dia yang menyuruh untuk pergi lebih dulu dan berjanji akan membawa pamannya hidup-hidup. Tapi malah meninggalkannya. Tidak terima selalu disalahkan. Akhirnya mereka pun berkelahi. Jamar berhasil menghajar Suwo kemudian mencekiknya. Beruntung Suwo berhasil meraih sebuah batu dan memukul kepala Jamar kemudian melemparnya ke sungai. Jamar memilih meninggalkan adiknya itu dan kembali ke desa tempat di mana terakhir kali dia melihat pamannya. Lebih terkejut lagi saat Jamar menyaksikan mayat penduduk desa yang tidak berdosa ikut menjadi korban kebiadaban Vantrah. Akhirnya seorang diri dia menggali kuburan. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi mas bro. Dia terus menguburkan mayat itu satu persatu. Hingga akhirnya muncullah Suwo dan langsung membantu kakaknya itu. Dia minta maaf atas kejadian yang menimpa pamannya. Dia sadar karena hanya Jamarlah keluarga satu-satunya. Sejak saat itu mereka kembali bersatu untuk menumpas kejahatan Vantrah. Jamar dan Suwo kembali ke tempat di mana mereka menyembunyikan semua senjatanya dan siap menghajar Vantrah bersama anak buahnya. Asli, terlihat keren dan maco sekali mereka mas bro. Apalagi mereka lebih memilih kerbau sebagai tunggangannya daripada harus pesan ojek online. Sementara di tempat terpisah, Vantrah juga tidak mau kalah. Dia tahu kalau Jamar dan Suwo masih hidup, pasti akan kembali untuk membebaskan Kiona dan adiknya. Karena merasa hukuman gantung terlalu lama proses matinya, dia minta pada si Algojo kalau kali ini hukum mereka dengan hukuman penggal. Hampir saja Kiona menjadi korban pertama kalau si Vakar yang punya nyawa serep ini tidak segera datang memberitahu kalau musuhnya sudah terlihat dan sebentar lagi memasuki pintu gerbang kota.
Sebuah tembakan dari Jamar membuat pintu gerbang itu hancur. Tentu saja ini membuat panik Vantrah. Tak berapa lama Suwo dan Jamar pun muncul di antara asap sisa ledakan. Dengan sangat tenang dan tatapan dingin, Jamar bersama Suwo berjalan mendekati Vantrah. Begitu juga sebaliknya. Mungkin mereka mau perang terbuka, Mas Bro. Sebelum perang, Suwo memberikan pilihan pada Vantrah. Mau mati atau hidup lo? Kalau mau hidup, mendingan buru-buru deh pada kemas-kemas terus minggat. Ya jelas ajalah, Vantrah lebih milih perang daripada suruh minggat. Hingga akhirnya, sebuah tembakan pertama tepat mengenai kepala si Algojo yang akan mengeksekusi Kiona. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Kiona merebut kampak itu kemudian memenggal kepala si Algojo. Dan tembak-menembak pun terjadi lagi, Mas Bro. Sebuah tembakan meriam akhirnya membuat Jamar dan Suwo tak sadarkan diri. Melihat musuhnya tergeletak tidak bergerak, Vantrah bergegas mendekatinya. Tapi tiba-tiba saja Suwo dan Jamar bangkit membantai semua anak buah Vantrah. Rupanya Kiona tidak mau ketinggalan. Dengan keahlian memanahnya, satu persatu dia berhasil membunuh para penjahat itu. Dan sebuah bidikan panahnya berhasil mengenai Vantrah. Melihat bebegik Daglok itu terluka, Jamar langsung memburunya. Tapi dia keburu mendapat serangan dari anak buah Vantrah. Rupanya Jamar benar-benar mendapat perlawanan sengit dari pria yang sepertinya keturunan Tionghoa itu. Hingga pada akhirnya Jamar benar-benar terpojok. Sementara itu di tempat terpisah, Suwo masih asik main tembak-tembakan dengan si pelayan bar. Pertarungan pun dilanjut dengan tangan kosong, Mas Bro. Dengan tengkorak kepala kerbau, Suwo terus menyerang si pelayan bar. Hingga akhirnya Suwo berhasil menghunuskan tanduk kerbau itu tepat di jantungnya. Kemudian Suwo bergegas meninggalkan bar untuk mencari kakaknya. Tapi dia keburu dihadang pria keturunan Tionghoa yang tadi melawan Jamar. Lah, terus Jamara kemana? Masa ia dia kalah? Merasa keadaan sudah aman, mereka pun bisa sedikit tersenyum. Tapi tiba-tiba saja Vantrah muncul dari arah belakang dan langsung menembak Jamar. Hingga akhirnya pria berewokan itu terkapar. Dross memberikan sebuah pistol yang hanya berisi satu peluru. Dia memberikan pilihan pada Suwo, siapa yang akan dia tembak lebih dulu, dirinya atau Vantrah. Diriku masih tergila-gila. Kemudian mereka pun bersiap untuk duel 2 lawan 1. Dan inilah yang terjadi, Mas Bro. Akhirnya Suwo berhasil membunuh Vantrah sekaligus Dross dengan 1 kali serangan. Ternyata bebegik Dagloknya belum mampus. Setelah berhasil membunuh Vantrah dan para anak buahnya, Jamar dan Suwo memutuskan untuk kembali melanjutkan pengembaraan mereka. Jamar memberitahu kalau ternyata keris peninggalan ayahnya yang sudah menyelamatkan dia dari tembakan Vantrah. Tak berapa lama Kiona pun datang. Gadis cantik itu mengucapkan terima kasih atas bantuan Suwo, Jamar dan juga Arana. Dia berharap dirinya bisa bertemu lagi dengan Suwo. Akhirnya Jamar dan Suwo benar-benar pergi meninggalkan kakak beradik yang cantik-cantik itu, Mas Bro. Dan film pun selesai. Demikianlah sebuah film ala-ala koboi Indonesia dengan rasa Hollywood. Kalau menurut Mimin, film ini benar-benar top marko top, good marso good. Dari lokasinya, make upnya, kostumnya, ceritanya, sampai acting pemainnya benar-benar daah jempol tenan. Sekian dari Mimin Sukimin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam. Yuk, dadah, bye-bye.